Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian dalam keadaan sehat. Video ini merupakan pengganti pertemuan yang memang kita harus laksanakan. Jadi saya ganti dengan media YouTube. Jadi kali ini kalian saya harap bisa belajar mandiri pada materi analisis butir soal, di mana materi ini akan lancar jika kalian sudah menyusun atau mempelajari materi-materi sebelumnya. Baik, kita langsung mulai saja. Ini merupakan materi terakhir sebelum kalian mengerjakan tugas akhir atau ikut dalam UAS di semester ini. Jadi ada beberapa poin dalam materi hari ini, yaitu pendahuluan, definisi, teknik analisis butir soal, dan jenis analisis butir soal. Nah, di materi pendahuluan, jadi analisis butir soal ini harapannya bisa kalian pahami, bisa kalian kerjakan tugasnya, karena di materi-materi sebelumnya kalian sudah mempelajari tentang bagaimana cara membuat soal, perangkat-perangkat apa saja yang harus ada sebelum soal itu hadir, dan tahap selanjutnya adalah analisis butir soal, di mana sebelum soal itu diberikan kepada siswa, wajib untuk dianalisis, wajib untuk diuji cobakan kepada sekelompok siswa tertentu yang kalian pilih, untuk nantinya dianalisis apakah soal itu valid, sah, atau harus diganti atau direvisi. Nah, tujuan di perkuliahan hari ini adalah kalian bisa mempelajari konsep dan membuat analisis butir soal berdasarkan soal-soal yang sudah kalian kerjakan sebelumnya. Nah, materi berikutnya itu otomatis kalian akan ketemu dengan UAS, dan di UAS itu nanti akan ada info lagi dari saya. Kemudian desain pembelajaran pada pertemuan hari ini kalian akan belajar mandiri, kemudian mengerjakan tugas individu, dan tanya jawab jika memang diperlukan. Nah, materi step kedua yaitu kita akan mempelajari konsep analisis butir soal. Nah, sebenarnya apa sih analisis butir soal? Mengapa perlu dianalisis butir soal itu? Analisis butir soal merupakan suatu analisis, suatu penelaahan, pembedahan untuk menentukan tingkat kebaikan, tingkat kebenaran, tingkat kevalidan butir-butir soal yang terdapat pada soal yang sudah kita buat itu. Gunanya apa? Untuk memperbaiki soal yang sudah kita buat dan soal mana yang harus kita perbaiki gitu. Atau soal mana yang harus kita buang. Karena di dalam proses analisis butir ini akan menemui beberapa kesimpulan. Digunakan, revisi, atau dibuang terhadap tiap butir soal tersebut. Nah, tujuan dari analisis butir soal tidak lain adalah untuk mendapatkan informasi yang berharga yang pada dasarnya akan merupakan umpan balik atau feedback guna melakukan perbaikan, pembenahan, dan penyempurnaan kembali terhadap butir-butir soal. Sehingga pada masa-masa yang akan datang, tes hasil belajar yang disusun atau dirancang oleh guru itu betul-betul dapat menjalankan fungsinya, yang tidak lain adalah bisa mengukur hasil ketercapaian belajar siswa. Kan tidak mau soal yang sudah kita kerjakan itu tidak secara teliti, tidak secara tajam mengukur keberhasilan siswa. Pasti setiap guru, setiap pembuat soal ingin
menyempurnakan, ingin mempunyai soal yang benar-benar bisa mengukur kemampuan siswa. Tujuan dari analisis butir soal adalah untuk mendapatkan informasi tersebut, untuk mendapatkan fakta apakah soal-soal yang kita gunakan itu, soal-soal yang kita buat itu sudah berkualitas tinggi atau belum. Yang ketiga adalah ada beberapa jenis teknik analisis butir soal. Yang pertama adalah teknik kualitatif, yang kedua teknik kuantitatif. Nah, teknik kualitatif yang kita skip pada pertemuan hari ini, tapi akan saya jelaskan sedikit, yaitu ada pada dasarnya teknik kualitatif itu menguji materi soalnya, materi ujinya, kemudian bahasa yang digunakan atau diksi-diksi yang kita pakai dalam tiap soal itu, kemudian konstruksi desain atau penampakan atau tata letak dari soal tersebut sampai ke kunci jawaban. Apakah kunci jawaban itu memiliki kualitas yang bagus atau tidak? Itu perlu di perlu dites analisis butir soalnya. Perlu dites. Nah, secara kualitatif, teknik ini menggunakan jenis diskusi panel. Artinya, tiap guru atau beberapa guru atau pembuat soal itu akan dihadapkan kepada beberapa orang yang memang kompeten dalam bidang materi, bahasa, konstruksi atau kurikulum berdasarkan soal-soal yang telah kita buat. Di situ akan terjadi diskusi tanya jawab secara panelis. Nanti akan diketahui adakah soal yang secara materi, secara bahasa, secara konstruksi maupun kunci jawaban itu sudah baik, atau terdapat juga soal yang dari 4 elemen ini masih buruk atau masih harus direvisi atau langsung saja dibuang. Karena di dalam diskusi panel akan ada juga tanya jawab, ada juga saran atau masukan terhadap si pembuat soal. Nantinya akan mendapatkan masukan-masukan terhadap soal yang sudah dibuat begitu. Berikutnya, teknik yang kedua adalah teknik kuantitatif, yaitu menelaah butir soal didasarkan pada bukti empirik. Nah, bukti empirik ini kita menggunakan hasil uji coba kepada siswa atau satu kelas tertentu untuk kita berikan soal dari soal yang telah kita buat. Dan pada kali ini saya sudah menggunakan Excel, jadi tidak perlu sulit lagi dalam menentukan teknik analisis butir soal dengan cara kuantitatif. Untuk yang kualitatif kita tidak menggunakan karena itu harus ada narasumber atau panelis, namun kita menggunakan teknik kuantitatif saja, yaitu menggunakan Excel. Nah, yang poin D, ada beberapa jenis teknik analisis butir soal, yaitu tingkat kesulitan, daya pembeda, dan daya pengecoh. Artinya, di tingkat kesulitan, berarti soal yang kita buat itu memiliki tingkat kesulitan yang tinggi atau tidak. Jadi analisis butir soal itu akan menjawab menjawab 3 hal ini. Kadangkala soal yang kita gunakan itu terlalu sulit atau bahkan terlalu mudah untuk siswa. Jika mendapatkan soal yang terlalu sulit, meskipun untuk siswa yang pintar, jadi harus kita revisi. Terlebih terlalu sulit untuk siswa yang tidak pintar, itu harus kita revisi atau kita buang.
Berikutnya, yang kedua adalah daya pembeda, artinya ini merupakan jawaban atas soal yang memiliki kemampuan untuk membedakan siswa mana yang belajar atau siswa mana yang tidak belajar atau siswa mana yang telah memahami dan belum memahami. Apabila menjawab soal yang daya pembedanya baik, itu akan terjadi dua fakta, yaitu siswa yang belajar pasti bisa menjawab dengan benar, namun siswa yang tidak belajar itu pasti tidak bisa menjawab dengan benar. Jadi bisa membedakan siswa mana yang belajar dan siswa mana yang tidak belajar. Kemudian daya pengecoh. Daya pengecoh berarti ini khusus untuk pilihan ganda, yaitu mampu membuat siswa itu terkecoh atas pilihan-pilihan ganda atau alternatif jawaban yang sudah kita buat. Jadi terdapat jika soal kita memiliki daya pengecoh yang baik, berarti entah itu siswa yang pandai maupun siswa yang tidak kurang pandai itu akan terkecoh atas jawaban-jawaban dari pilihan ganda tersebut. Jadi memiliki daya pengecoh yang baik, daya tipu istilahnya ya. Nah berikutnya saya akan tampilkan aplikasi Excel yang tadi saya maksud ini ya, untuk analisis butir soal pilihan ganda maupun yang uraian. Nah, ini merupakan aplikasi Excel yang mana kalian sudah tinggal isi-isi input-input data, baru nanti akan ketahuan hasil analisis butir soalnya. Yang perlu kalian isi, ini merupakan tugas individu. Jadi yang pertama adalah datanya, ini sesuaikan dengan data yang tugas sebelumnya. Kemudian isi kunci jawaban. Nah, ini kunci jawabannya pakai kapital saja. Jadi kalau kemarin ada 15 pilihan ganda, jadi silakan diisi kunci jawabannya saja. Kemudian jumlah soal diisi 15, kemudian opsinya dibiarkan saja. Kemudian nah jumlah opsi kalau memang SMP itu berarti ABCD, kalau SMA berarti ABCDE. Skor benar silakan diisi. Untuk mencapai 100 dari 15 itu berarti dikali berapa gitu. Bisa dirubah. Itu. Kemudian tugas kalian adalah menuliskan nama-nama. Nah, jadi tugas di materi hari ini kalian menuliskan 20 saja, 20 nama-nama bebas, nama teman kalian, nama sahabat kalian, nama mantan kalian, pasangan kalian, sebanyak 20. Kemudian mengisikan secara acak pura-puranya
mereka sudah menjawab soal. Nah, silakan diacak jawaban-jawabannya. Ini jawaban-jawaban mereka sampai 20. Jadi sisanya ini bisa dihilangkan saja, di-del. Untuk yang sebelah kanan ini dibiarkan saja, gitu ya. Ketika sudah, kita lihat di sheet analisis. Tadi sheet data, sekarang sheet analisis. Di situ akan terjawab otomatis. Soal 1, ini saya besarkan. Soal 1, daya pembedanya dapat membedakan tingkat kesulitan mudah, efektivitas daya pengecoh baik, statusnya jangan digunakan. Nah, karena apa? Karena tingkat kesulitannya terlalu mudah. Nah, itu ya. Jadi akan ketahuan sampai 15 soal kalian. Itu. Ini yang dikumpulkan. Jadi meskipun soalnya ditolak, gak usah direvisi soalnya, tetap dibiarkan. Namun hasil analisis inilah yang dikumpulkan oleh kalian. Silakan di save as, beri nama kalian atau nama kelompok kalian, nama siapa dan siapa gitu ya. Itu yang pilihan ganda. Kemudian yang uraian, jadi silakan ini dibaca dulu pengantarnya, kemudian diregistrasi isi nama sekolah Anda, kemudian datanya di input. Nah, kemarin ada 5 soal, jadi silakan diisi sampai 5 soal saja. Setiap soal itu berbobot berapa, silakan ditentukan. Kemudian jawaban-jawaban siswa kalian itu yang 20 tadi itu diisi nama dulu sampai 20. Kemudian silakan diisi nilai-nilainya. Nilai-nilai atau hasil koreksi tiap siswanya di tiap soal. Jadi sebenarnya kalau di lapangan kan guru punya kunci jawaban untuk pilihan ganda dan kunci jawaban untuk soal uraian. Nah, soal uraian itu ada perbedaan khusus. Artinya jika nilai maksimal 10 berarti ada nilai maksimal ada 10, 5, 3, 2, 10, 10, 7, 5, 3, 1, 0, atau ada juga yang 10, kemudian 8, kemudian 6, 4, 2, dan 0, dan lain-lain. Nah, silakan diacak sendiri menggunakan skala berapa. Kemudian diisi di sini. Nah, di urak-uraknya juga si nama pertama ini sudah menjawab soal dengan mungkin kalau di sini dilihat ternyata dia nomor 1 menjawabnya sempurna, yaitu nilainya 10. Nah, bagaimana kalau tidak sempurna? Ya silakan diisi acak. Misalnya pakai angka 7. Silakan ditulis angka 7. Kalau nggak menjawab berarti silakan isi 0. Kalau menjawab salah, misalnya tingkat kesalahannya parah ya, misalnya diisi 1 atau 2 atau 3 gitu. Pura-puranya mereka sudah menjawab gitu ya. Kemudian dinilai akan tertera keterangan tuntas dan tidak tuntas. Kemudian di ranking sudah ada juga di analisis. Nah, ini terlihat juga bahwa soal 1, soal 2 sampai soal 5 kalian itu tingkat kesukarannya ada di sini jawabannya, tingkat pembedanya ada di sini, kriterianya diganti, digunakan atau direvisi. Nah, ini silakan di save as sesuaikan dengan nama kelompok kalian. Gitu. Jadi ada 2 Excel, pilihan ganda dan isian. Jadi bisa diinput ke drive yang nanti saya berikan ke grup WA. Lalu aplikasi ini juga saya akan bagikan
nanti bisa dikirim ke drive itu dalam bentuk folder. Nanti di dalamnya ada soal yang analisis yang pilihan ganda dan analisis yang soal uraian. Terima kasih. Selamat magang kependidikan di lokasi masing-masing. Kemudian sampai jumpa di UAS. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.